Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Aukorin dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan selama 1 semester ini dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh beliau Bapak Alfian bin Misbahuddin, Magister Agama. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai ulumul hadis, hingga bab terakhir yaitu mengenai permasalahan inkar dan sunnah. Untuk penjelasan lebih detailnya saya akan menyampaikan setelah sesi perkenalan ini. Apabila nanti dalam saya menyampaikan materi terdapat kekeliruan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman berkenan untuk meninggalkan kritikan, saran maupun komentar, sangat dibolehkan sekali. Nah, untuk selanjutnya silahkan menyimak video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ulumul hadis. Dalam bahasa Arab, al-ulum berasal dari bentuk jamak dari kata al-ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis menurut bahasa mengandung berbagai makna, di antaranya baru, sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang sedikit dan banyak. Sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Kemudian macam-macam dan cabang ilmu hadis. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang mengandung pembicaraan tentang penukilan sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan atau sifat-sifat beliau sendiri secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang punya beberapa kaidah atau patokan, yang dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawi dan diriwayatkan dari segi diterima atau ditolaknya. Cabang-cabang dari ilmu hadis diantaranya yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu jar wa ta'dil, ilmu tarikh ruwat, ilmu ilal hadis, ilmu nasih wal mansuh, ilmu asabil wurud hadis, ilmu ghoribil hadis, ilmu taqaturullah, ilmu al-tasrif, dan ilmu mukhtalif al-hadis. Kemudian perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis memiliki beberapa arti, diantaranya yaitu al-jadid benar, at-thariq jalan, al-khobar berita, dan as-sunnah perjalanan. Kata sunnah merupakan kata tunggal yang jamaknya adalah as-sunnah, yang artinya adalah jalan yang dilalui, terpuji atau perjalanan. Dalam hal ini, sunnah adalah amaliyah Nabi Muhammad SAW yang mutawatir dan sampai kepada kita dengan mutawatir pula. Kemudian al-khobar adalah berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad dan orang yang meriwayatkan secara disebut khobari atau muhaditsi. Ada yang berpendapat juga bahwa khobari itu sama dengan hadis, yang pada keduanya sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian atsar merupakan suatu yang hanya disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Hadis. Dalam sebuah hadis terdiri atas 3 komponen utama, yaitu sanad, matan, dan makhraj. Sanad secara bahasa artinya adalah sandaran, sedangkan secara istilah seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh ulama As-Suyuti dalam bukunya At-Tadrib Ar-Rawi halaman 41, yaitu Al-Akhbaru an Thariqil Matan, yaitu berita tentang jalan matan. Kemudian matan secara bahasa adalah ma irtifa'u masulbi minal ard, yang berarti tanah yang tinggi dan keras. Matan secara istilah yaitu suatu kalimat tempat berakhirnya sebuah sanad. Kemudian mukharij adalah
yang menyampaikan atau menuliskan ke dalam suatu kitab yang pernah didengar dan diterima dari seseorang atau gurunya. Contoh dari sanad yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Muhammad bin Rafi'in wa Abd bin Humaidin qala Abdun akhbarna wa qala Ibnu Rafi' haddatsana Abdur Rafiq akhbarna Ma'marun 'anil Zuhri an Aurata an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matan hadisnya yaitu Al-malaikatu min nurin wa khuliqal jannu mimma rijim min narin wa khuliqa adamu mimma musifalakum. Kemudian rawi hadisnya yaitu dari Imam Muslim. Pengertian kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Al-dalil al-asy'ari. Selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil syariah, dalam arti lain yaitu manfaat hadis terhadap hukum alam beserta syariatnya. Kehujahan hadis itu terdiri dari 3, yaitu bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran, kemudian bayan at-tafsir menafsirkan isi Al-Quran, dan yang ketiga bayan nas, yaitu mengganti ketentuan terdahulu. Sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW, hadis pada masa Nabi ini dikenal dengan asar al-wahyi wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kemudian pada masa Khulafa ar-Rasyidin, periode perkembangan hadis pada masa ini dikenal dengan zaman al-tasabut wa al-iqlal min ar-riwayah, yakni periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat yang terjadi. Diperkirakan antara tahun 12 hingga 40 Hijriah. Hal ini dilakukan para sahabat pada periode ini lebih berkonsentrasi terhadap pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Hal ini sangat nampak dilakukan oleh para sahabat besar, khususnya adalah Khulafa ar-Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian pada masa tabi'in. Pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarkan ke seluruh negeri Islam, sehingga tabi'in dapat memfokuskan diri dan pelajari sunnah dari para sahabat. Pada masa ini pula perkembangan pembukuan hadis terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama musnad, yang kedua al-jami, dan yang ketiga adalah sunan. Bab selanjutnya yaitu mengenai kodifikasi hadis. Kodifikasi atau tadwin adalah menghimpun catatan hadis Nabi dalam bentuk mushaf. Masa kodifikasi tadwin hadis terbagi menjadi 2, yaitu kodifikasi hadis yang bersifat pribadi atau tadwin al-sahsyah dan kodifikasi secara resmi atau tadwin al-rashmi. Kodifikasi secara resmi menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi baru dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan selama masa pemerintahannya, akibat pergolakan politik yang sudah terjadi sejak lama, yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Kemudian kodifikasi hadis ini terus berlanjut hingga pada masa tabi'in. Para tabi'in yang merupakan murid dari para sahabat juga banyak mempunyai koleksi hadis. Di masa ini, tulisan hadis mulai disusun menjadi sebuah kitab yang lebih beraturan. Ilmu mustalah adalah ilmu yang membahas pokok-pokok dan ketentuan-ketentuan dalam suatu hadis. Yang diketahui dengan ilmu ini, keadaan sanad dan matan diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Tali hadis
terdiri dari pertama ilmu rijal hadits, kedua ilmu al-jarh wal al-ta'dil, ketiga ilmu i'lal al-hadits, keempat ilmu gharib al-hadits, kelima ilmu nasih al-mansuh, keenam ilmu fan al-mubhamat, dan yang terakhir ilmu asbabul wurud. Pembagian hadis dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung atau mutawatir dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit sampai akhir sanad hingga tidak ada kejanggalan baik dari segi matan, sanad serta perawinya. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang diambil dari orang yang kuat ingatannya serta muttasil sanadnya dan tidak memiliki ilat atau sajj. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Contohnya yaitu hadis dhaif, hadis mauquf, hadis maqtu', hadis syadz, hadis maqlub, hadis mudraf, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang pertama ada hadis mutawatir. Secara etimologi kata mutawatir berarti isim fa'il yang berasal dari masdar at-tawatur yang semakna dengan at-tatabu'un. Artinya berturut-turut atau beriring-iringan. Kemudian hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tobaqat atau generasi yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua mutawatir maknawi. Selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hadis ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Dan hadis dhaif dan macamnya. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, hadis dhaif yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya atau dalam sanadnya itu terdapat orang yang cacat. Maksudnya, orang yang cacat adalah rawi yang bukan Islam, belum baligh, belum berakal, buruk hafalannya, dituduh dusta, lalai, fasik atau keluar dari batas agama, tetapi tidak sampai kepada batas kufur. Yang pertama ada hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad, seperti hadis mauquf, hadis maqtu', hadis mursal, hadis mu'allaq, hadis mu'dal, dan hadis mu'addalas. Kemudian hadis dhaif karena ketercelakaan sanadnya, yaitu hadis matruk, hadis munkar dan ma'ruf, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis mutlaq dharib, hadis mudarraf, hadis mushaf, hadis mubham, majhul dan mastur, hadis syash dan mahfuz, serta hadis mukhtalid. Kehujahan dari hadis dhaif. Menurut Habsyi al-Shidiki menyebutkan tiga pendapat ulama hadis dalam menyikapi kehujahan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan baik dalam hal hukum maupun tauhid. Pendapat tersebut dianut oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kedua, boleh dipergunakan untuk menerangkan dalam hal fadilah. Pendapat tersebut dianut oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abu Bakar. Dan yang ketiga, boleh dipergunakan dengan syarat apabila dalam suatu masalah tidak diketemukan hadis sahih dan hasan. Pendapat tersebut dianut oleh Imam Abu Daud dan Ahmad. Hadis maudhu dan sebab munculnya. Hadis maudhu adalah hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang pendusta yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik hal itu sengaja maupun tidak. Sejarah munculnya hadis palsu ini diawali dari zaman Muawiyah yang saat itu terjadi perang Siffin dengan sahabat Ali. Saat itu tengah terjadi pertikaian hingga salah satu kelompok membuat hadis palsu untuk memperlemah posisi lawan secara sosiopolitik.
Dan di antara sebab-sebab terjadinya hadis palsu yaitu yang pertama ada pertentangan politik, kemudian usaha kaum zindik atau golongan yang membenci Islam, yang ketiga sikap ta'assub terhadap suku bangsa, bahasa negeri, dan pimpinan, yang keempat mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat, yang kelima perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih, keenam membangkitkan gairah ibadah tanpa mengenali apa yang dilakukan, dan yang terakhir opini seseorang tentang pembuatan hadis demi sebuah kebaikan. Mu'al-jarh wal at-ta'dil. Ilmu ini menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya, yaitu memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Fungsi ilmu ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain bisa dipenuhi. Para perawi hadis dan kitab-kitabnya. Yang pertama ada Imam Bukhari. Kitab Sahih. Beliau memiliki kitab yang disebut sebagai induknya kitab atau Al-Jami'ah Sahih Al-Musnad min Hadithil Rasulullah SAW. Jumlah hadis beliau terdapat 7.275 hadis. Beliau mensyarahkan hadisnya sebanyak 82 kali. Di antaranya Al-A'lam, As-Sunnah, Susunan Al-Khattabi 338 Hijriah, Al-Kawakib, Sunan Irsyad Al-Asy'ari. Kemudian Imam Muslim dalam kitab Sahih. Salah satu kitab karya beliau yaitu Jami'ul Sahih, dan masih ada sekitar 7.273 hadis lagi. Selain itu terdapat kitab Al-Mu'lim bi Fawaidi, Al-Ikmal, Minhaj Al-Muhadditsin, dan lain sebagainya, yang termasuk golongan kitab paling populer. Yang ketiga Imam Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah. Beliau memiliki hadis sebanyak 5.274 buah, yang mana hadis tersebut memuat tentang hukum fikih. Yang keempat Imam At-Tirmidzi, kitab As-Sunan. Kitab karya beliau disebut Jami'at At-Tirmidzi yang memuat 3.956 hadis. Karyanya yang paling terkenal yaitu Al-I'lal, Asy-Syama'il, Asma As-Sahabah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Imam Nasa'i dalam kitab Sunan. Beliau memiliki kurang lebih 5.744 hadis, di mana di dalamnya terdapat kualifikasi hadis yaitu sahih, hasan, dan juga dhaif. Dan yang terakhir Imam Ibnu Majah, kitab Sunan. Salah satu kitab Sunan yang paling populer yaitu Sunan Ibnu Majah. Syarahnya Misbah Az-Zujajah karya Suyuti dan Syekh As-Sindi. Memasuki pada bab terakhir yaitu mengenai permasalahan ingkar dan sunnah. Ingkar dan sunnah dapat diartikan sebagai suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sebagai sumber dan dasar syariat Islam. Permasalahan ingkar dan sunnah memuat argumen-argumen akli maupun argumen nakli. Kemudian dengan adanya permasalahan tersebut, para ulama membantah. Salah satunya Abdullah ibnu Mas'ud. Ia berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman atau bahkan kafir. Dan bantahan tersebut diperkuat lagi dengan sabda Rasulullah SAW. Jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid, kamu berarti meninggalkan sunnah nabimu. Berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.